Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nahjara dengan NIM 0311122004. Saya dari Prodi Akuntansi STI Ustadz Manja Subang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa rasio, yaitu tugas akhir dari mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SE MSI. Di sini ada rasio likuiditas. Untuk yang pertama itu ada mencari current rasio. Rumusnya itu aktiva lancar dibagi utang lancar. Ya, di sini kita ada perhitungan ya dengan analisis. Current asset ratio itu 2022 itu dikatakan baik, namun untuk 2023 itu dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi rata-rata industri. Yang kedua itu ada rumus mencari quick ratio, yaitu current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Dengan penjelasan itu, dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu mengalami penurunan, namun masih bisa dikatakan baik karena memenuhi rata-rata industri. Yang ketiga itu yaitu mencari return over ratio, yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja bersih, yaitu dalam penjelasannya dalam 2 tahun terakhir perusahaan dalam keadaan memuaskan karena masih di atas rata-rata industri dan bahkan mengalami kenaikan. Dan yang keempat itu yaitu mencari cash ratio, yaitu rumusnya kas dan bank dibagi current liabilities. Nah, penjelasannya, jika rata-rata industri kas rasio 44%, kondisi tahun 2002 itu dikatakan baik karena memenuhi rata-rata industri, namun untuk tahun 2023 dikatakan kurang baik karena mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan antara itu ada net working capital, yaitu inventory dibagi current asset dikurangi current liabilities. Nah, hasil pengukuran NWC ini tuh tahun 2022 ke tahun 2023 itu mengalami kenaikan yang sangat baik. Perusahaan dikatakan itu karena mampu memenuhi rata-rata industri. Nah, selanjutnya itu ada rasio swapabilitas. Yang pertama itu mencari debt to asset, rumusnya total debt dibagi total asset. Nah, dengan analisis hasil pengukurannya, itu rata-rata industri untuk debt to asset itu 30% pada tahun 2022 dan 2023 itu perusahaan dapat dikatakan kurang baik karena aktiva perusahaan itu dinai oleh hutang yang melebihi rata-rata. Yang kedua itu yaitu rumus debt to equity ratio, rumusnya total utang dibagi total ekuitas. Untuk tahun 2022 itu perusahaan itu dikatakan kurang baik karena melebihi rata-rata industri, sedangkan untuk tahun 2023 itu dikatakan baik karena mampu kurang dari rata-rata industri. Selanjutnya itu ada long term debt to equity ratio, rumusnya long term debt dibagi equity. Nah, pada 2 tahun terakhir kondisi perusahaan itu dikatakan kurang baik karena selalu melebihi rata-rata industri, yang artinya perusahaan itu melebihi batas wajar pemakaian utang. Yang keempat itu untuk mencari time interest earn, yaitu EBIT dibagi biaya bunga. Nah, pada tahun 2022 time interest earn perusahaan itu sebesar 40,16% dan pada tahun 2023 itu 18,16%. Nah, perusahaan itu dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi rata-rata industri. Dan yang terakhir itu ada fixed change average, yaitu rumusnya EBIT tambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Dengan analisisnya, jika rata-rata industri untuk fixed change coverage sebesar 100%, maka pada tahun 2002 itu perusahaan dalam kondisi baik, namun pada tahun 2023 tidak baik karena tidak mampu memenuhi rata-rata industri. Nah, selanjutnya itu ada rasio aktivitas. Nah, di sini menghitung rumus receivable turnover, yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Nah, analisisnya tuh RTO tahun 2023 itu dikatakan baik karena mampu melebihi rata-rata industri. Ini cuma hanya 1 tahun ya perhitungannya karena menggunakan rumus rata-rata piutang. Yang kedua itu untuk mencari days of receivable, itu jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran piutang karena perputaran di utang piutang di atas itu hanya 1 tahun di tahun kedua, dan rumus receivable juga sama cuman 1 tahun. Nah, yang ketiga itu ada rumus untuk mencari inventory turnover, yaitu penjualan dibagi persediaan. Nah, analisisnya itu mengalami kenaikan
kenaikan dari 4% menjadi 5% pada tahun 2022 dan 2023. Nah, perusahaan dikatakan baik karena dapat memenuhi rata-rata industri. Selanjutnya itu menurut Days of Inventory, jumlah hari dalam satu tahun dibagi perputaran piutang. Rata-rata industrinya itu 50. Jadi pada tahun 2 tahun terakhir ini dikatakan kurang baik karena tidak dapat kurang dari rata-rata industri, yang artinya perusahaan itu kurang cepat dalam melakukan penyediaan persediaan. Selanjutnya itu rumus working capital turn on, penjualan bersih dibagi modal kerja. Nah, pada tahun 2002 itu tidak dapat mencapai rata-rata industri, namun tahun 2023 itu mengalami kenaikan dan dapat mencapai rata-rata industri. Selanjutnya itu ada rumus untuk mencari fixed asset turnover, yaitu penjualan dibagi total aktiva tetap atau total aktiva fixed asset atau dalam 2 tahun terakhir itu selalu melebihi rata-rata industri. Perusahaan dikatakan baik karena mampu memanfaatkan aktiva secara efisien. Dan yang terakhir itu ada rumus untuk mencari asset turnover, yaitu penjualan dibagi total aktiva. Nah, analisisnya itu sementara atau pada tahun 2022 itu mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 dapat kembali naik dan melebihi rata-rata industri, artinya perusahaan dapat menggunakan aktiva secara efisien. Nah, yang terakhir itu ada rasio profitabilitas. Ya, di sini tuh untuk mencari profit marginnya ada untuk margin laba kotor, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Yang kedua itu ada untuk margin laba bersih, earning after interest and tax dibagi sales. Nah, kondisi laba kotor pada tahun terakhir itu kurang baik karena perusahaan itu memprihatinkan karena tidak dapat mencapai rata-rata industri. Kalau laba bersihnya itu dalam 2 tahun terakhir itu kurang baik sama, dan keadaan perusahaan itu memprihatinkan karena tidak dapat mencapai rata-rata industri. Yang kedua itu ada rumus mencari ROA, yaitu earning after interest and tax atau EAT dibagi total aset. Nah, kondisi ROA pada tahun 2022 itu dikatakan kurang baik, sedangkan pada tahun 2002 itu mengalami kenaikan yang dapat membuat perusahaan itu mampu ya. Yang ketiga itu ada rumus untuk mencari ROI, yaitu after earning after interest and tax dibagi investasi. Jadi kondisi ROI perusahaan dalam 2 tahun terakhir itu dapat dikatakan baik karena mampu di atas rata-rata industri. Selanjutnya itu ada rumus untuk mencari ROE, yaitu earning and interest and tax dibagi equity. Nah, kondisi ROE perusahaan itu dikatakan baik dalam 2 tahun terakhir karena dapat berada di atas rata-rata industri. Yang terakhir itu ada laba per saham. Nah, laba pada tahun 2023 itu sebesar 254 dan laba per saham 2022 itu sebesar 283. Nah, untuk laba perusahaan itu sudah ada dicantumkan dalam laporan laba rugi dari perusahaan itu sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.